Saudara, pendaftaran resmi calon presiden belum dibuka, namun sejumlah tokoh yang digadang-gadang sebagai bakal calon presiden mulai unjuk gigi. Kita sebut saja 3 nama yang santer diperbincangkan dalam bursa calon presiden mendatang. Ini dia, ada Ganjar Pranowo, kemudian ada Prabowo Subianto, dan juga yang ketiga ada Anies Baswedan. Dan ketiga tokoh politik ini punya cara tersendiri untuk memikat hati para pendukungnya. Seperti halnya bakal calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, yakni Ganjar Pranowo. Saat berolahraga pagi di Gelora Bung Karno, Jakarta, kehadiran Ganjar Pranowo tentu saja menarik perhatian warga. Kita simak bersama. Bahkan teriakan Ganjar Presiden juga sempat terdengar di antara kerumunan. Ternyata bukan hanya Ganjar saja, saudara, yang diteriaki sebagai presiden. Kedatangan Prabowo Subianto ke wilayah Tanah Datar, Sumatera Barat juga disambut pendukungnya dengan teriakan Prabowo Presiden. Dan saat itu Prabowo berkeliling lapangan pacuan kuda untuk menyapa masyarakat Tanah Datar. Kunjungan Prabowo ke Tanah Datar ini sepertinya menjadi bagian dari safari politik untuk menggait pendukung dalam pemilihan presiden periode mendatang. Koalisi Gerindra dan juga PKB yang dinilai semakin solid pun seolah menambah kepercayaan diri Prabowo untuk memperkuat posisinya sebagai bakal calon presiden. Nah, di Tanah Datar, Sumatera Barat, Prabowo ini terlihat menonton pacuan kuda bersama dengan, ini dia, Yusril Iza Mahendra. Usai menyerahkan piala bagi para pemenang, Prabowo juga menyempatkan diri menyapa masyarakat di Tanah Datar yang sudah dianggap menjadi kampung keduanya. Selain itu, Prabowo juga hadir dalam prosesi pelewaan gelar adat Wakil Menteri Tenaga Kerja Afrian Syahnur di Istana Basa Pagaruyung. Prabowo, saudara, merasa memiliki hubungan khusus dengan rakyat Minangkabau, mengingat masa kecilnya pernah dihabiskan di Sumatera Barat. Saya merasa punya hubungan khusus dengan tanah Minang dan rakyat Minangkabau. Saya waktu kecil pernah berada di Sumatera Barat ini. Merasa bahwa rakyat Minangkabau itu adalah rakyat yang setia, rakyat yang berani, rakyat yang penuh pendirian. Selain bertemu masyarakat umum, ternyata Prabowo juga tak lupa bersilaturahmi ke beberapa tokoh. Saat berkunjung ke Solo, Jawa Tengah, Prabowo bahkan ditemani Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sempat menemui salah satu tokoh ulama di Solo, yakni Habib Syekh. Pada pertemuan ini, Prabowo menikmati kopi racikan dari Habib Syekh. Sementara, Prabowo juga sempat menemui kediaman Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto dan menyebut pertemuan tersebut sebagai bagian dari silaturahmi usai Lebaran dengan seniornya. Sebelumnya, saudara, Prabowo juga bertandang ke kediaman mantan Panglima Laksamana TNI Purnawirawan Widodo AS. Tak hanya tokoh senior, Prabowo juga menarik perhatian sosok muda sebagai kader Partai Gerindra. Kita lihat bersama, saudara, ini ada 2 putra musisi Ahmad Dhani, yakni Al Ghazali dan juga El Rumi, yang resmi jadi kader Partai Gerindra dan langsung diperkenalkan ke depan publik. Nah, lain Prabowo, lain pula Ganjar Pranowo. Ganjar yang juga dikenal aktif di media sosial membagikan aktivitasnya justru belum banyak berkeliling melakukan safari politik. Saat ini, saudara, Ganjar masih melakukan konsolidasi internal partai dan juga para relawannya. Meski demikian, para relawan Ganjar justru sudah terang-terangan menyatakan dukungannya dengan berbagai cara. Di antaranya para relawan yang tergabung dalam relawan Juang Ganjar Pulau Masalembu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur ini, mereka, saudara, mengecat rambutnya dengan warna putih. Layaknya rambut Ganjar Pranowo dan juga melakukan senam cinta tanah air sebagai bentuk solidaritas dan juga sukacita atas penunjukan Ganjar sebagai bakal calon presiden. Kita udah jalan, kemarin ada acara di Makassar, saya mampir ke DPD Perjuangan, kemarin ke Banten, disambut juga dengan DPD, mungkin tanggal 6 insya Allah nanti ke Jawa Timur dengan DPD Rakerda dulu. Jadi kami konsolidasi partai, pasti ada pokmas yang nanti minta disinggahin, yaitu itu. Tapi
karena saya masih jadi gubernur, tentu saya harus bisa membedakan waktu, tugas, fungsinya. Maka di hari libur, insya Allah kita akan jalan. Tapi selebihnya kan saya masih ditugasi untuk membereskan PR-PR saya di Jawa Tengah. Sementara Saudara Anies Baswedan yang sudah lebih dulu dideklarasikan resmi sebagai bakal calon presiden justru terlihat tenang di saat bakal calon presiden lain mulai melakukan serangkaian kegiatan silaturahmi politik. Dalam akun media sosialnya, Anies membagikan aktivitasnya di Garut, Jawa Barat sambil menikmati kuliner khas daerah setempat. Namun ternyata Saudara, kehadiran Anies di Garut juga untuk menghadiri di zikir dan juga doa bersama para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga simpul relawan. Anies Saudara berpesan agar para pendukungnya dapat menjangkau semua kalangan dan juga membuat teman baru. Acara ini juga dihadiri perwakilan partai-partai pendukungnya, yakni ada PKS, Nasdem, Demokrat dan juga Partai Umat di Gedung Intan Balarea Garut. Anies pun sempat berpesan untuk bersabar terhadap banyaknya tudingan miring seperti yang pernah dihadapinya. Ada fitnah, ada pemutarbalikan kenyataan. Bagian kita mengungkapkan kenyataan. Bagian kita menghadirkan kenyataan. Saya tugas di Jakarta 5 tahun. Masya Allah, beritanya banyak sekali. Dan banyak sekali pemutarbalikan. Makanya saya ingin pesan pada semua. Kalau mendapatkan kabar-kabar yang negatif, yang miring, jangan dibantah. Pernyataan-pernyataan tidak dibalas dengan pernyataan, tapi dibalas dengan kenyataan. Meski mungkin terlihat tak banyak pergerakan saat ini, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan tersebut sebelumnya telah merapatkan barisan dengan partai-partai pendukungnya. Di saat Lebaran lalu, Saudara, Anies Baswedan antara lain bersilaturahmi ke Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga mengunjungi kediaman salah satu petinggi PKS Salim Segaf Al-Jufri bersama-sama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Ya, meski pemungutan suara untuk memilih presiden dan juga wakil presiden 10 bulan lagi, namun geliat para bakal capres untuk menggait pemilih makin intensif tentu saja dilakukan. Sementara, kalau kita melihat survei peta elektoral capres dari lembaga Poltreking Indonesia, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Saudara, kita lihat bersama, ada di angka 33% di April 2023. Bakal calon presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, ini memperoleh 31,1%. Sementara bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Anies Baswedan, mendapatkan 22,4% di Februari. Namun perlu digarisbawahi pastinya, ini masih sementara. Survei nasional melibatkan 1.220 responden pada periode 9 sampai 15 April 2023. Setelah pro kontra batalnya Piala Dunia U20 dan sebelum Ganjar dideklarasikan PDI Perjuangan sebagai bakal calon presiden. Nah, sedangkan untuk lembaga survei Indikator Politik Indonesia kemarin merilis survei elektabilitas capres dari simulasi 3 nama, Saudara. Survei ini diambil pada 11 sampai 17 April sebelum PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dan hasilnya, Saudara, kita simak bersama. Ganjar Pranowo ini memperoleh 34%. Lalu ada Prabowo Subianto yang memperoleh 31,7%. Dan di urutan ketiga ada Anies Baswedan yang memperoleh 25,2%. Setelah nama-nama bakal calon presiden ini mencuat ke publik, kini timbul pertanyaan baru. Siapa para bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi mereka? Ya, hingga saat ini baik partai pendukung maupun para bakal calon presiden belum mau menyebutkan. Atau justru jangan-jangan memang belum tahu ya siapa yang paling cocok jadi pendamping dalam bursa pemilihan presiden 2024. Nah, dalam acara temu kader Partai Gerindra di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Prabowo ini, Saudara, ditanyai para kader terkait sebenarnya siapa sih nama calon wakil presiden yang akan mendampingi dalam pemilihan presiden 2024. Menteri Pertahanan ini kemudian menjawab dengan berseloroh atau bersenda gurau dan meminta kadernya untuk bersabar.
wakil presiden adalah warga negara Indonesia. Mukisi. Dia kalau tidak pria, dia perempuan. Masih perlu lagi? Pada saatnya akan diumumkan. Ya, sama halnya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP Megawati bilang tidak mau buru-buru soal bakal calon wakil presiden. Karena katanya banyak yang sudah antre untuk jadi bacawa pres dari Ganjar Pranowo. Dia bilang sama Pak Mardiono, tunggu dulu ya Pak ya, karena kok kayak ini akan banyak yang antri ya. Ini kereta saya ini udah banyak yang mau naik loh. Jadi ya tunggu aja lagi. Banyak kok, saya udah punya di sini berapa tuh? 10 apa sopir aku yo. Iya nanti kan mengerucut sendiri, tapi oleh pikiran saya. Lalu bagaimana dengan Anies Baswedan? Nama-nama calon pendamping Anies pun diprediksi datang dari 3 partai pendukungnya yang hingga kini juga belum menunjukkan tanda-tanda kandidat yang pasti. Ya, saudara, gerak-gerik para calon presiden selalu bisa memikat perhatian masyarakat. Besar harapan rakyat Indonesia, siapapun presidennya nanti akan membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Tak hanya janji-janji politik belaka, namun kerja nyata yang membawa perubahan. Informasi lainnya juga akan hadir di berita utama. Coretan gambar seorang anak yang tewas di tangan ayah kandungnya membuat miris. Sang ayah berdalih ia membunuh agar sang anak terhindar dari dosa.